Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Juventus bisa rugi besar jika gagal lolos Liga Champions musim depan. Juventus harus segera memperbaiki penampilan di lapangan pada musim ini. Ada ancaman kehilangan pendapatan yang signifikan jika Bianconeri gagal berprestasi. Dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Juventus berpotensi kehilangan banyak uang jika tak lolos ke fase 16 besar Liga Champions dan gagal finish di 4 besar Liga Italia musim ini. Jumlahnya tak tanggung-tanggung bisa mencapai 100 juta euro. Tak cuma itu, Adidas dan Jeep selaku sponsor utama dilaporkan akan mengurangi kucuran dana ke Juventus jika gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Haaland bukan terbaik, tapi salah satu yang terbaik. Meski baru 2 bulan bermain di Manchester City, Haaland sudah memecahkan rekor demi rekor. Haaland langsung bisa memahami kondisi dan taktik Manchester City dengan cepat. Selain bagus dalam hal catatan individu, Haaland juga seorang pemain tim yang mumpuni. Bagi Guardiola, kecerdasan Haaland jadi faktor terpenting dalam performa apiknya saat ini. Dia orangnya cepat mengerti, dia adalah salah satu striker terbaik. Saya pernah melatih banyak penyerang yang bagus-bagus, Erling Haaland salah satunya, ujar Pep Guardiola. Fakta Darwin Núñez 5 kali main di Premier League, Liverpool tak pernah menang. Performa Darwin Núñez bersama Liverpool tengah menjadi sorotan tajam, bukan hanya soal gol, akan tetapi fakta bahwa setiap kali Darwin Núñez bermain, Liverpool tidak pernah menang. Reds 4 kali imbang dan sekali kalah. Tentu saja situasi ini bukan karena andil Núñez seorang, akan tetapi dia mendapat sorotan tajam. Darwin Núñez memberi impresi positif di awal musim, namun selepas itu Darwin Núñez justru kesulitan. 3 gol yang ia cetak sejauh ini dianggap belum cukup karena harga belinya yang mahal. Liverpool dulu bantai Bournemouth, kini malah tertinggal di klasemen. Liverpool tercecer di papan tengah Liga Inggris usai mengawali musim yang buruk. Dengan predikat runner-up musim lalu, gagal meraih kemenangan melawan tim papan tengah, berkali-kali justru mengisyaratkan ada yang tak beres dari Liverpool. Ironisnya lagi, Bournemouth yang mereka sikat 9-0 pada 27 Agustus silam, kini sedang duduk di peringkat 8 klasemen. Selesai bertemu Liverpool, The Cherries belum terkalahkan di 5 laga berikutnya. Meski Bournemouth sudah memainkan 1 pertandingan lebih banyak dari Liverpool, namun itu bukan alasan untuk memaklumi posisi The Reds. Ex-Chelsea ini yakin kemampuan bertahan Trent tak bakal bisa ditingkatkan lagi. Ex-back Chelsea Frank Leboeuf meyakini kemampuan bertahan Trent Alexander-Arnold sekarang ini sudah mentok dan tak akan bisa ditingkatkan lagi. Trent Alexander-Arnold kini sering jadi target lawan-lawan Liverpool. Mereka sering menyerang dari sisi tersebut dan mencetak gol. Kritikan demi kritikan akhirnya didapat oleh Trent, termasuk salah satunya dari Frank Leboeuf. Saya benar-benar berpikir bahwa Trent Alexander-Arnold adalah pemain hebat dan ia tidak akan pernah berkembang secara defensif karena ia tidak memiliki dasar-dasarnya, ujar Leboeuf. Iniesta ingin balik ke Barcelona. Memasuki musim kelimanya bersama Vissel Kobe, belum ada tanda-tanda Iniesta bakal pensiun, padahal usianya saat ini sudah 38 tahun. Rupanya Iniesta masih ingin bermain semusim lagi di sana sebelum akhirnya gantung sepatu. Setelah tak lagi bermain, Iniesta sudah punya rencana. Pemain kelahiran Albiceleste itu ingin kembali ke Barcelona untuk duduk di jajaran manajemen, baik itu sebagai pelatih atau direktur olahraga. Shakhtar versus Madrid, misi Real amankan tiket ke fase gugur. Real Madrid membidik tiket fase gugur saat menghadapi Shakhtar Donetsk. El Real ingin segera memastikan tempat ke-16 besar demi bisa membagi fokus ke La Liga. Pelatih Madrid, Carlo Ancelotti menegaskan hal tersebut akan sangat penting untuk Madrid
Di La Liga, Madrid saat ini bersaing sengit dengan Barcelona di puncak klasemen. Poin mereka sama dengan Barcelona di puncak klasemen tetapi kalah selisih gol. Lolos dari babak penyisihan grup adalah tujuan pertama kami musim ini dan semakin cepat kami melakukannya, semakin baik. Itu dapat memberi Anda lebih banyak energi untuk musim di Liga, ujar Ancelotti. Real Madrid sering umumkan susunan starting 11 lebih cepat. Real Madrid sudah cukup lama punya kebiasaan mengumumkan susunan starting line up lebih cepat daripada tim lain. Saat disinggung soal hal tersebut, manajer Carlo Ancelotti tidak ada masalah dengan hal tersebut. Adapun alasan yang mendasari Madrid bisa mengumumkan susunan starting line up-nya itu karena jadwal tiba di stadion. Ancelotti membeberkan bahwa skuad Madrid biasa datang ke stadion lebih awal. Oleh sebab itu, proses pengumuman susunan starting line up juga jadi lebih cepat. Sebab Ancelotti yang sudah tiba di stadion pasti langsung segera menyerahkan informasi tersebut. Kylian Mbappe protes di media sosial pelatih PSG sampai harus klarifikasi. Baru-baru ini Mbappe diduga melakukan protes terhadap taktik yang dimainkan Galtier di laga PSG kontra Reims yang berakhir imbang 0-0. Setelah pertandingan, Mbappe lantas mengunggah postingan di Instagram Story. Diduga kalimat Mbappe di postingan tersebut menunjukkan protesnya terhadap formasi PSG di laga tersebut. Mbappe memang mengaku lebih nyaman bermain di timnas Prancis dengan dua striker. Christophe Galtier lagi-lagi harus maju pasang badan untuk melindungi Kylian Mbappe. Dia menegaskan tidak ada masalah apapun dengan Mbappe di level klub. Demi gaya main Erik ten Hag, haruskah MU mendepak David De Gea? Erik ten Hag ingin memainkan gaya sepak bola yang sangat spesifik. Dia ingin United memainkan bola dari bawah. Kiper punya peran penting dalam proses build up. Masalahnya De Gea tak punya kemampuan itu. Lantas, haruskah Ten Hag akan mendepak De Gea dan mencari kiper baru? Semua tergantung pada cara bermain yang diinginkan Ten Hag. Jika dia ingin bermain dari belakang seperti di Ajax, di mana itu menjadi kekuatan utama mereka, itu bukan kekuatan utama De Gea, kata Rio Ferdinand. Pecat Peter Bosz, Lyon resmi tunjuk Laurent Blanc sebagai pelatih baru. Setelah serangkaian hasil buruk Lyon dalam 5 pertandingan terakhir yang dianggap sebagai rekor terburuk klub di dalam 30 tahun, Lyon akhirnya memutuskan untuk memecat Peter Bosz dari kursi kepelatihan. Les Gones telah memutuskan untuk merekrut mantan pelatih Prancis Laurent Blanc yang tidak melatih selama beberapa waktu untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Bosz untuk 2 tahun ke depan. Olympique Lyonnais telah memutuskan untuk menunjuk Laurent Blanc sebagai pelatih kepala tim profesional selama 2 musim hingga 30 Juni 2024. Tulis pernyataan resmi Lyon. Xavi Hernandez, Barcelona fokus Inter Milan dulu, El Clasico kemudian. Pada pekan ini menjadi periode yang sangat sibuk bagi Barcelona, pasalnya mereka dijadwalkan akan menghadapi 2 pertandingan besar, yakni kontra Inter Milan serta laga tandang kontra Real Madrid. Menanggapi 2 jadwal pertandingan besar itu, Xavi Hernandez mengakui bahwa pertandingan kontra Madrid memiliki arti penting bagi timnya. Namun pertandingan El Clasico kontra Real Madrid diakui Xavi akan dipinggirkan dulu. Xavi memastikan bahwa Barca akan mencurahkan fokus mereka dulu kepada Inter. Kembali ke performa terbaik, Marc-Andre ter Stegen punya statistik menakjubkan. Marc-Andre ter Stegen dinilai telah kembali ke bentuk terbaik di awal musim ini, setelah alami kesulitan di 2 musim sebelumnya. Hingga pekan ke-8 La Liga 2022-2023, Barcelona hanya kebobolan 1 gol, paling sedikit di antara kontestan lain. Ter Stegen telah menyelamatkan 19 dari 20 tembakan yang dia hadapi di La Liga sejauh ini di musim ini. Rasio penyelamatan yang mencapai 95% merupakan angka tertinggi dibandingkan kiper-kiper lainnya di 5 liga top Eropa. Dia juga telah melewati 624 menit tanpa kemasukan. Ex timnas Italia ragu Napoli bisa konsisten hingga akhir musim.
Setelah perombakan masif di skuad mereka pada bursa transfer musim panas lalu, tim asuhan Luciano Spalletti saat ini belum pernah terkalahkan di 9 giornata awal Serie A dan duduk sebagai pemuncak klasemen sementara. Namun mantan bek timnas Italia yaitu Christian Panucci merasa ragu bahwa Napoli bisa menjaga kegemilangan mereka belakangan ini hingga musim 2022-2023 berakhir. Panucci mengingatkan prestasi Napoli di musim kemarin yang juga sempat on fire di awal musim namun pada akhirnya tidak mendapatkan gelar apa-apa sepanjang 2021-2022. Gianluigi Buffon berharap Paulo Dybala bisa pulih sebelum Piala Dunia 2022. Paulo Dybala meninggalkan lapangan secara mendadak usai mencetak gol kemenangan dengan skor 2-1 atas Lecce. Jaga gawang Parma Gianluigi Buffon berharap agar ex-rekan setimnya di Juventus Paulo Dybala bisa pulih tepat waktu sebelum pergelaran Piala Dunia 2022. Sebab Paulo Dybala dinilai pantas mendapatkan kesempatan bersinar di Piala Dunia setelah penampilan gemilangnya untuk AS Roma di sepanjang musim ini. Putaran final Piala Dunia 2022 akan dimulai pada tanggal 20 November mendatang. Jadi hanya ada waktu sekitar sebulan bagi Dybala untuk memulihkan dirinya. Adrien Rabiot minta Juventus move on dari kekalahan kontra AC Milan. Adrien Rabiot menekankan bahwa Juventus perlu segera bangkit dari keterpurukan usai dikalahkan oleh AC Milan di Serie A jelang laga kontra Maccabi Haifa. Tekanan kembali muncul untuk skuad Juventus yang harus menang ketika bertandang ke markas Maccabi di Israel tengah pekan ini. Rabiot menggarisbawahi seberapa pentingnya bagi si nyonya tua untuk meraih kemenangan pada laga keempat grup H ini. Dia juga menyebut laga kontra Benfica di Lisbon sebagai sebuah partai final karena itu menentukan lolos atau tidaknya Juve ke babak gugur. Fabio Capello minta semua pihak bersabar dengan perkembangan De Ketelaere. Pelatih kawakan Italia yaitu Fabio Capello meminta semua pihak untuk tidak langsung membebani ekspektasi tinggi terhadap gelandang muda AC Milan, yakni Charles De Ketelaere. Direkrut dari klub Bruges musim panas lalu seharga 35 juta euro, pemain asal Belgia itu sampai detik ini belum bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi AC Milan. Capello yakin sang pemain akan bisa menunjukkan performa terbaiknya di masa mendatang karena De Ketelaere dianggapnya punya banyak kualitas untuk menjadi gelandang serang kreatif. Erik ten Hag klaim Anthony bisa beri dampak besar bagi Manchester United. Setelah mendapatkan kritikan karena dianggap penampilannya belum konsisten bersama Manchester United, Anthony berhasil menunjukkan penampilan apik saat timnya tandang ke markas Everton di Goodison Park. Pada pertandingan tersebut, winger asal Brasil itu berhasil mencetak 1 gol sekaligus menjadi gol ketiganya bagi MU pada musim ini. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan pujian bagi penampilan apik yang ditunjukkan oleh Anthony pada laga kontra Everton. Ten Hag meyakini sang pemain akan mampu memberikan dampak besar bagi timnya. Gabriel Martinelli konfirmasi sedang mendiskusikan kontrak baru di Arsenal. Gabriel Martinelli jadi pemain penting bagi The Gunners pada musim 2022-2023 ini, di mana pemain berusia 21 tahun itu telah menjaringkan 4 gol dan mencatatkan 2 assist dalam 11 penampilannya di semua kompetisi. Kontrak Martinelli saat ini di London Utara baru akan berakhir pada Juni 2024 mendatang. The Gunners dikatakan tertarik untuk mengikat Martinelli dengan kontrak baru yang lebih baik dan kini Martinelli telah mengkonfirmasi bahwa perwakilannya sedang dalam diskusi dengan Arsenal mengenai kontrak jangka panjang baru di Emirates Stadium. Tidak banyak waktu latihan, begini siasat Graham Potter bimbing tim Chelsea. Graham Potter sedang menghadapi masa-masa sulit adaptasi sebagai pelatih baru Chelsea. Dia harus menanamkan filosofinya dalam tim dan tim harus mulai mengenalnya. Masalahnya, Potter mulai bekerja di Chelsea ketika jadwal pertandingan sedang padat-padatnya. Dia tidak punya banyak waktu untuk mengenal tim atau membuat perubahan gaya main. Potter sendiri mengakui bahwa situasi tersebut menyulitkan dia dan staf pelatih Chelsea harus menggodok kreativitas untuk terus coba melatih dan mengembangkan tim di tengah keterbatasan waktu dan kesempatan di lapangan.
Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!